Mungkin nggak sih TikTok ngejelekin trafficnya live streamingnya artis? Tahu kan, baru-baru ini lagi ada yang rame salah satu orang artis yang lagi live di TikTok tapi kerasa sepi penonton. Padahal sepi banget gak sih akunnya? 200 kan? 200-an, lu bayangin kalau 200-an kayaknya kalau UMKM, wah, nari-nari udah. Karena itu sebenarnya oke gitu ya, tapi dia bilang live streamingnya dibikin jelek views-nya. Habis gue showcase pertama kali tembus ya dong kan, kalau nggak brand gue masuk harus pasang ads gitu. Wah 2 hari kemudian, waduh views gue dijelekin. Terus sebenarnya poinnya gini, kenapa sih ini bisa kejadian? Dan sebenarnya itu tuh wajar nggak sih? Atau terus gimana caranya biar traffic view-nya kalian bisa optimal? Gitu ya. Nah, kalau dari komen di sini gitu kan ya, sebenarnya ini mungkin lebih kayak apa ya? Curhatan. Emosi curhatan perasaan pribadi yang ngerasa, aduh traffic view gua, traffic live gua dibikin jelek. Tapi kalau sepanjang gua ngerjain klien gitu ya, kita banyak ngerjain live streaming, kita banyak ngerjain jualan gitu ya. Setahu gua nih, kayaknya kalau dibikin jelek banget, mungkin ada pembatasan traffic, tapi maksud gua nggak akan jauh gitu. Karena gini, basicnya adalah kalau misalnya kalian perhatiin ya, anggaplah gini contoh, kita punya budget, kita mau maksa nih supaya live kita view-nya rame, live kita view-nya kita pengennya rame terus, kan harapan semua orang gitu kan, bener nggak? Kalian pengen live-nya view-nya rame. Nah, poinnya adalah gini, ketika kalian pengen live-nya view-nya rame, ketika live pengen rame ini kan, itu kan harus ada yang nonton, bener nggak? Yang nontonnya siapa sih? Yang nonton ya balik lagi adalah manusia, orang, warga lokal, bener ya? Nah, terus kalau misalnya kita mau bahas, kita pengen viewers gue pengen viewers gue rame nih, gue pengen live streaming gue rame nih, itu kan balik lagi ke warlock, bener nggak? Warlocknya ngerasa view lu bagus nggak gitu loh, warlocknya tersentuh nggak dengan live lu gitu. Karena kalau kontennya dalam tanda kutip yang gua ngalamin ya emang nggak bagus-bagus amat, kita mau budgetin ads seberapa besar pun ya view-nya nggak akan bagus-bagus amat juga, penontonnya nggak akan bagus-bagus amat juga gitu. Itu bisa jadi karena ya memang seperti itu gitu ya kan, kita kan tinggal gas bakar duit doang, bener nggak? Nah ada tapi ini, kalau misalnya si artis tersebut ketika nge-live mungkin tanda kutip dia lagi kurang bersemangat, dia lagi kurang oke, mungkin jaringan dia bermasalah, mungkin kenapa lagi masalahnya banyak deh, bener nggak? Mungkin aja view-nya jelek, bener nggak? Atau jamnya lagi nggak tepat, atau misalnya orang udah bosen sama dia gitu kan, bener juga, masuk akal kan, bener nggak? Gitu ya, itulah yang bikin views-nya bisa jelek gitu. Jadi kalau misalnya poin kayaknya dijelekin atau dinaikin, menurut gua sih itu bakal balik ke penontonnya. Karena kalau penontonnya udah suka, contoh gini, kita kan sering ya ketika di live streaming orang-orang tuh pada nge-sharing, bener nggak? Orang-orang pada interaksinya bagus, ya itu view-nya pasti bakal bagus. Artinya ada hal-hal yang perlu dikejar gitu ya. Gua tahu kalau live streaming kalian mau rame, ada hal-hal yang perlu dikejar, ada engagement rate yang perlu dikejar, ada yang perlu digoreng gitu. Jadi kalau seperti itu, poinnya apa sih? Poinnya gini, ini kan bukan berarti kalau gitu kan suka ada orang yang mikirnya, wah gila, lu bayangin artis aja view-nya jeblok, dijelekin sama TikTok, gimana kita nih yang bukan artis gitu kan? Apakah nanti live kita view-nya butiran debu? Ya enggak juga gitu. Ya enggak juga, itu gimana si yang live streamingnya gitu, gimana kalian mempersiapkannya. Kalau kalian mempersiapkannya mateng, semua live streaming juga bisa dibikin rame kok gitu. Kalau dipersiapinnya mateng, udah dari jauh-jauhan dipromosiin gitu. Tapi kalau ketika kita mempersiapkannya kurang, ya wajar aja gitu loh. Kalau misalnya view kita tuh nanti jadinya nggak bagus-bagus amat. Jadi ada beberapa hal yang perlu dievaluasi. Nah, terus gimana nih caranya biar live kalian trafficnya rame? Nah, buat bikin live-nya rame, sebenarnya gue ada beberapa kali bikin konten tentang ini. Sebenarnya simple. Live itu kalau yang gue perhatiin dari pengalaman gue, itu 20% ketika lagi live, 80% itu persiapan nih. Persiapannya itu apa aja? Banyak. Mulai dari lo promosinya, lo bikin story-nya, lo bikin gimmick-nya, lo jalanin iklannya. Nah, hal-hal inilah yang lo perlu siapin. Ketika dari hal-hal ini ada satu atau beberapa hal yang kurang, nah itu bakal bikin viewers awal lo jelek. Itu yang pertama. Terus kedua, gorenglah interaksi di dalamnya. Makanya kalau lo perhatiin, setiap live itu banyak banget kayak live streamer tuh ngomong, ayo kalian tag like-nya sekian, kalau tag like sekian gue bakal bagiin, gue bakal bikin diskon. Itu tuh banyak fitur-fitur yang kalau misalnya kalian jalanin gitu ya, itu tuh bakal bikin live kalian makin banyak. Bahkan sebenarnya kayak salah satu sesimpel kayak jumlah check out dalam satu kali live, itu juga ngaruh banget. Karena kalau jumlah check out-nya banyak, itu kan bakal bikin
si TikTok tuh ngerasa oh ini live ini bagus, commerce-nya bagus, penjualannya bagus gitu. Jadi itulah dia beberapa poin-poin. Jadi mulai dari persiapan, terus ketika live-nya gitu kan, udah gitu juga interaksi sama audiensnya gitu kan. Jangan sampai kayak orang tuh ngerasa aduh gua nggak dianggap nih, aduh gua begini nih, aduh gua begitu nih. Nah itu adalah beberapa hal penting yang perlu dibikin. Tapi dengan kasus ini ketahuan kan kalau artis juga ternyata di TikTok bisa berdarah